Halo Kak, Halo Radit, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Kak. Oke ya, oke. Kemarin kita udah belajar tentang fisika ya, berarti ya Radit ya. Iya Kak, Hmm. yang Sekarang kita kemarin sampai yang energi potensial sama kinetik ya berarti ya, iya Kak, energi kinetik, mekanik juga sama udah mekanik Kak. juga ya. Sekarang kalau nggak salah yang daya itu ya berarti ya, Iya, yang daya. Bentar. Hmm, Oke, kita ulas dulu ya kemarin ya. Jadi Kak, kemarin kita udah bahas tentang usaha. udah. Usaha itu kalau misalkan ada perpindahan ya. Jadi Iya. jadi kalau misalkan benda mengalami perpindahan, Hmm. itu akan ada usaha di situ ya, Nah, gitu. iya, Kalau ada gaya dan perpindahan, maka akan terjadi usaha, udah. gitu ya. Oke. Kak, tapi misal nih, Hmm? itu kan dia kan rumusnya kayak biasa aja ya. Misal kalau soalnya dibalik Kak, jadi cuma salah satunya dong yang ketahuan, tapi yang misal eh, apa tenaganya nggak ada, itu gimana Kak? Oh, misalnya di sini kan biasanya kita ini ya, contoh soal di sini ya. Misalnya Iya, misalnya di sini, nah ini, kita diketahui si gayanya dan si perpindahan ya. iya, Gaya sama perpindahan. perpindahan. Nah, gimana kalau Ya. misalkan ditanyanya, Nah, justru si ininya udah diketahui si itu Kak, si usahanya, usahanya. usahanya Jadi udah dibalik. dibentuk Jol. Nah, itu sebenarnya kita menggunakan prinsip matematika biasa aja sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan eh, usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan S, maka kalau ditanya F-nya, F-nya Berarti misalnya si gayanya, si usaha usaha dibagi dibagi dengan perpindahan Kak. perpindahan ya, betul. Artinya Hmm. si perpindahan di sini kayak ditaruh ke bawah ya, jadi pembagian ya. Jadi Iya, si perpindahan kita taruh di bawah, asalnya perkalian dikali jadi menjadi pembagian Kak. pembagian ya. Karena kita mau ngebiarin si F-nya doang ya, gitu. Iya, Jadi W dibagi usaha dibagi perpindahan itu sama dengan gayanya, gitu ya. Atau oh kalau gitu. misalkan ditanya si S-nya perpindahan, Ya, berarti perpindahannya. usaha Pokoknya dibagi eh, ini Kak, tenaga gaya Hmm, berarti. gaya ya, gitu. Usaha dibagi gaya, gitu ya. Oh, Jadi, tinggal bagi aja Kak. jadi tinggal diubah aja posisinya ya. Atau kamu boleh Iya. kayak ada, jadi ada kayak gini juga ya, bentuk segitiga gini, biar Oh gampang. yang kayak buat Hmm, ngukur itu ya Kak. Aku tuh kalau ya, dulu. apa piramida ya, segitiga Iya. piramida. Jadi W itu, usaha itu rumusnya adalah F kali S ya. Jadi F-nya di bawah dikalikan dengan S ya. Hmm. Jadi bacanya gini, kalau mau cari W, ya ini karena ini sejajar, F dikali S gitu ya. Ah, dikali. Gitu. Iya. Kalau mau ditanyanya F, ya berarti W Jadi dibagi boleh boleh S bagi S gitu ya. Usaha dibagi apa namanya? perpindahan. Perpindahan ya, gitu. Kalau ditanyanya si S-nya, S Berarti usaha dibagi usaha gaya Kak. dibagi gaya gitu ya. Oke, Oh paham ya? ya. Hmm. Gitu. Sebenarnya pindah-pindah ruas ya kalau di matematika ya jadinya ya. Ya. Gitu Radit. Oke? Oke Kak. Oke ya. Terus kita bahas tentang energi ya. Ya, energi. Energi. Energi, energi kinetik, potensial, dan mekanik ya. Kalau energi potensial dia punya ketinggian. Masih ingat ya? Ya, Dia punya ketinggian. Jadi dia diem di suatu ketinggian, tapi ketika dia jatuh akan keluar energinya gitu ya. Makanya disebut energi potensial gitu. potensial. Jadi intinya dia punya ketinggian ya. Makanya di Ketinggian. Ya rumusnya Kak. ada rumus ketinggiannya ya. Ya, Ketinggian yaitu paham. height yang H-nya ya gitu. Kalau di kinetik apa? Dia punya kecepatan ya, Kecepatan. kecepatan Ada ya. V kuadrat. Mm, V kuadrat setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat ya. Gitu. Ya. Oke.
Kalau mekanik itu tinggal ditambah aja, Kak? Betul. Energi mekanik itu gabungan antara kinetik dan potensial ya, Potensial. gitu. Iya. Jadi nanti akan ada kecepatannya berapa dan ketinggiannya juga ada di sini, gitu. Oke, Radit? Oke, Kak. Iya. Nah, Tapi sekarang yang kita kalau akan kalau energi potensi itu soalnya ada yang dibalik juga ya, Kak? ada, Jadi betul ya. kalau ditanya ketinggiannya berapa, itu berarti gimana, Kak? Kan dia ada Ketinggiannya. Nah, sama kalau misalkan ditanya ketinggian nih ya. ya. Artinya kamu harus ubah si massa dan gravitasinya ke bawah. Jadi Oh, ke energi bawah. potensial dibagi dengan massa dikali gravitasi, Gravitasi. kecepatan Oh, iya. gravitasi, gitu ya. Jadi Ya, nanti si Kak. mg-nya itu di bawah justru, ya. Ya, Energi potensialnya berapa dibagi dengan massa dikali gravitasinya, gitu. gravitasi. Untuk mencari si H-nya ya, gitu Ya. Radit. Oke. Ini juga sama, ya. Cuman gimana kalau misalkan ditanyanya V, ya. Iya, Kak. Kalau V Nah, kuadrat karena gimana? itu kan V kuadrat ya. Nih, Iya. jadi kalau misalkan energi kinetik itu rumusnya M dikali V setengah ya, setengah Terus, MV Kak. kuadrat, setengah MV kuadrat. Pertama kita pindahin dulu ini ya, berarti jadinya EK, sorry, EK dibagi setengah. Kalau dibagi setengah artinya dikali 2 ya, berarti kita boleh Ya. tulis 2 EK, 2 EK per M gitu ya, gitu. Kenapa jadi 2? Karena kalau setengah, coba kamu bagi 2. Bagi setengah ya. Eka kalau dibagi setengah, apapun yang kalau misalkan dibagi setengah itu akan dikali 2 ya. Misalkan kita punya Ya. A sama dengan setengah ya. Berarti ini eh dua eh duanya kalau kita pindah ke kanan kan jadi 2A gitu istilahnya ya. Atau Iya. setengah M misalkan ya. Setengah M. Artinya kita bagi setengah kan ya Radit ya? Berarti Betul, Kak. A dibagi setengah. Dibagi setengah ya sama aja kayak A dikali 2/1 gitu ya. Dua satu. Iya. Karena kita balik ya, kalau perkalian jadi dibalik. A kali 2/1 ya A kali 2, A kali 2 ya 2A, ya enggak? Gitu Oh, ya. betul, Kak. 2A gitu. Makanya di sini jadi 2 EK kalau dibagi setengah ya. Iya. Jadi Oh, gitu, ini Kak. setengah kalau kita pindah ruas menjadi kali 2 gitu ya. Iya. Nah, tapi ingat ini masih V kuadrat ya, V Iya. kuadrat. Jadi kalau misalkan ditanyanya V, kuadratnya pindah. Kalau dipindahin menjadi akar Radit ya, gitu. Iya. Jadi kalau mencari kecepatannya berarti akar dari 2 kali energi kinetiknya dibagi dengan massa, gitu Masuk. ya. Jadi ini rumusnya agak kompleks untuk yang kinetik ya, Radit Ya, ya. genetik. Gitu. Untuk mencari V-nya. Kalau M-nya gampang ya. Iya, Setengahnya iya. dipindahin, V kuadratnya pindahin aja gitu ya. Iya. Oke? Iya, Kak. Oke, oke. Oke. Ada yang mau tanyain lagi, Radit? Nah, Nggak ya? Oke, kita masuk ke daya ya. udah Berarti ya. ya. Hmm, Oke. Hmm, Oke, sebelum kita masuk ke daya, contoh soalnya, terus hukum kekedekalan ya. Kita berdoa dulu ya, Radit ya. Udah, Kak. Oke, berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke ya. Oke, kita masuk ke daya ya. Udah ya. Daya di sini bukan yang deterjen bubuk ya, tapi daya daya dalam fisika beda ya, gitu. Mungkin kamu sering dengar waktu di casan ya, di casan itu ada Ini nggak daya ya. air. Iya. Cuman energinya tuh didapat dari eh, listrik ya biasanya ya, Listrik. gitu. Iya. Nah, nanti listrik itu kan tetap ada joule-nya ya. Cuman joule-nya itu Iya. nggak ditulis joule, cuman dalam bentuk lain yaitu watt gitu ya. Oke? Oke, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke daya. Daya ya. Daya itu apa ya? Kayak istilahnya kayak kecepatan juga sih. Tapi kecepatannya itu ditambah dengan energi gitu ya. Bukan Iya. kecepatan kecepatan lari gitu ya. Tapi Iya. daya itu kayak
seberapa cepet kamu ngabisin energi atau ngelakuin usaha ya. Jadi kalau Iya. misalkan bayangin gini, kamu mindahin 10 box misalkan ya, atau ngegeser 10 Iya. box. 10 box kardus lah ya. Nah, Iya. kamu nyelesain 10 box itu dalam 1 menit, tapi teman kamu nyelesainnya dalam 1 jam. Kira-kira mindahin dengan jarak yang sama ya, dengan jarak yang Iya. sama, kamu udah mindahin boxnya selama 1 menit, tapi teman kamu 1 jam. Padahal Iya. jarak dan kardusnya tetap sama kok. Artinya apa? Artinya walaupun usaha mereka sama, sama-sama Hmm. usaha mereka mendorong atau apa, mengangkat gitu, walaupun usaha Hmm. mereka sama, tapi apa yang membuat mereka berbeda antara 1 menit dan 1 jam di sini? Eh, energinya ya Kak? Mhm. Jadi atau apa, kecepatannya nggak? Ya, gitu. Iya Kecepatan kecepatannya. kamu lebih cepet di sini. Usaha yang kamu Ya. gunakan lebih cepet daripada temen kamu, gitu. Kamu nyelesainya dalam waktu 1 menit untuk memindahkan 10 box, 1 menit, sedangkan teman kamu mindahin 10 box itu 1 jam. Artinya lebih cepet yang mana? Lebih cepat yang 1 menit Kak? Betul, yang 1 menit ya, gitu. Walaupun usahanya sama ya, usaha Iya mereka, walaupun sama. gitu. Walaupun usaha mereka sama, tapi kecepatannya lebih cepat. Itulah yang dimaksud dengan daya ya. Jadi Oh energi yang iya. kita keluarkan, dalam 1 menit atau dalam berapa, tapi di sini dalam fisika tuh nggak ada yang menit ya. Jadi harus Iya. manualnya resminya itu dalam bentuk detik gitu ya. Jadi seberapa cepat dalam 1 detik, eee, menghabiskan, energi ya, Energi. gitu. Oh. Ada yang menghabiskan energi dalam 1 menit itu misalkan 100 joule, tapi ada juga yang lambat dalam 1 jam baru 100 joule gitu ya. Iya Oke. Kak. Jadi, daya itu kecepatan, lebih ke ingat aja daya itu kayak Kecepatan. kecepatan, Dalam menghabiskan energi suatu Kak? kecepatan untuk menghabiskan energi ya, Energi. gitu. Iya. Nah ini, kecepatan dalam melakukan Hmm. kerja atau energi yang digunakan tiap waktu, Oke. gitu ya. Atau kayak tadi aku bilang ya, dalam kecepatan dalam menghabiskan energi ya, Iya. menghabiskan energi tiap detik biasanya ya, tiap detik. Iya. Mhm. Jadi umumnya dalam fisika atau IPA itu, harus dalam bentuk detik gitu ya, dalam tiap detik, gitu, energi tiap detik. Nah nanti ada, energi tiap detik ini disingkat dengan watt nanti ya, tapi itu nanti, gitu. Oke. Oke? Oke. Nah nah ini ada rumusnya ya, eee, Ya. rumusnya P-nya. ini P ini power ya, power Oh, atau daya, daya atau power, dari power bahasa ya. Inggris berarti sama kayak yang Mhm, kenapa Radit? sama kayak yang sebelum-sebelumnya berarti ya Kak? Apanya? Oh ini Iya. masih baru ya? Kalau nggak salah baru Bukan, dibahas. yang dari bahasa Inggris power. Oh iya, dari Enggak ada bahasa wow. Inggris. Mmm, Iya. kemarin juga ada yang bahasa Inggris ya kayak height ya, Iya. height, gravity, Iya. terus apa lagi ya? Kemarin banyak ya dari bahasa Inggris. Kalau nggak salah di bagian usaha ya. Baik Kak. Mhm Wow. mhm. Work usaha, terus F ini force ya, Udah F full. ini force, force itu gaya ya kalau dalam bahasa Inggris. Force, gaya, gitu. Jadi ini singkatan F itu ya, gitu. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke tadi ya, Radit ya. Mana tadi? Daya. Nah, eee, jadi rumusnya itu daya daya itu adalah usaha dibagi dengan Udah dibagi waktu dengan ya, dibagi waktu. waktu Oh, ya. time Usaha berarti di dia. sini, W ini usaha yang work itu ya, usaha, Iya. satuan usaha apa? Joule Usaha Kak. joule ya. Jadi joule per ini T-nya itu adalah time biasanya ya, time. Time itu, eee, second ya, harus dalam bentuk second atau detik ya umumnya ya, detik.
Jadi ini harus dalam bentuk detik, gak boleh menit, gak boleh jam, ya. Harus dalam satuan detik. Jadi kalau di soal masih dalam bentuk menit, kamu harus ubah ke bentuk detik ya, Detik. gitu. Joule juga harus dalam bentuk satuan joule, jangan milijoule atau kilojoule, jangan ya. Harus dalam bentuk Ya. joule, gitu. Oke? Oke, Kak. Nah Berarti atau kita harus cari usaha dulu ya, Kak? Apa gimana? iya. Nah ini bebas. Kalau misalkan kita mau mencari, nah ini T-nya kalau pindah jadi perkalian ya, gitu. Iya. Jadi kalau kita pindahin P dikali T dikali waktu, maka akan menghasilkan usaha di sini ya. Usaha. Jadi ini Iya, Kak. apa namanya? Sama kayak tadi ya, boleh dipindah-pindahin. Tergantung Iya. kondisinya yang ditanyain ya. Oke? Iya, Kak. Hmm, Oke. Oke. Kalau rumusnya satu lagi sih gimana, Kak? Ini sebenarnya kayak apa? Sama aja ya? Tapi Sama aja, energi sih. cuman beda di sini. Biasa kan energi ya. Jadi usaha itu kan Iya. energi kita juga ya. Jadi ini maksudnya Iya, Kak. energi, Oh, iya. energi. Nah, satuannya juga sama sebenarnya kayak tadi yaitu joule ya. Joule. Joule. Ini juga sama. Itu time. Nah, Time satunya dalam satuan detik. detik gitu ya. Jadi sama aja ya antara Iya, Kak. antara mau W per T atau E per T ya. Gitu. Iya. Oke. Jadi maksudnya gimana di sini? Kan kita kemarin udah bahas ya, Iya. usaha ya dalam satuan joule, joule, joule. Nah, tapi kita nggak ngitung waktunya dalam per waktunya ya. Jadi kita cuman ngitung energi mekanik, energi kinetik, satuan akhirnya dalam bentuk joule ya. Di sini joule, Joule. di sini joule ya. Joule. Nah, ini kalau dihitung Pokoknya dalam joule. satuan misalkan dibagi per detik itu akan menghasilkan yang namanya misalkan 80 joule dalam 1 detik. 1 detik, maka itu akan menghasilkan 80 watt ya. 80 Mhm. watt gitu. Oke? Oh Atau iya. 80 joule eh dalam 2 menit per 2 menit. Menit. Artinya 80 Jadi dibagi 2 menit bagi itu 40 watt 120 ya. berarti. 120 detik ya. Ya, Kak. Oh iya. 120 detik. Nah, ini bisa Sekarang kita diubah dulu. bagi 20 ya, bagi 20 masing-masing. Bagi 20 berarti 4. 4 per 120 bagi 26 ya. Atau sama aja Sama. kayak 2 per 3 gitu ya. 2 per 3 apa? Ini nanti kan jadi 0, sekian dah ya. Iya. 0,6 sekian watt berarti ya. Gitu. Iya. Oke, jadi dayanya 0,6 watt. Iya. Gitu. Untuk apa ini? Untuk kita tahu dalam 1 detik itu usahanya berapa misalkan ya, Iya, gitu. Kak. Oh, Jadi dari sebenarnya situ simpel ya, aja Kak. sih. Simpel aja kayak usaha dibagi waktu gitu. Oke? Oke, Kak. Oke ya. Jadi apa yang kita pelajarin dari usaha energi-energi itu tinggal dibagi aja sama waktunya. Karena kan kemarin kan kita nggak membahas tentang waktu ya, membahas Iya, Kak. waktu apa joule-nya, si energinya dalam berapa detik. Cuman kita membahas energi yang dikeluarkan itu seberapa gede gitu ya kalau kemarin. Kalau sekarang kita membahas tentang energi yang dikeluarkan itu kecepatannya berapa gitu dalam satuan detik. Oke? Itu yang Oke. bedanya ya antara daya sama usaha Bisa. gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada Ya. lampu A sama lampu B ya. Lampu A mengeluarkan 1.200 joule dalam 20 detik ya, gitu. Ya. Nah, si B, lampu B di sini 1.500 joule tapi dalam Dalam 30 detik. detik ya, gitu. Masih ingat rumus dari Masih. daya Masih. usaha Nah, itu usaha dibagi dengan waktu. bagi dengan waktu ya, gitu. Ya. Usaha di lampu A berapa? Ini PA lah ya. Iya. PA. Berarti eh 1000. usahanya lampu A dibagi dengan waktunya si lampu A ya. Waktunya lampu A.
Berarti berapa untuk yang lampu A? W-nya sama 1.200. T-nya 1.200 dibagi 20 ya. Betul, Kak. 1.200 per 20. Coret nolnya ya, berarti ya. Nolnya Berarti coret. bagi Bagi berapa tuh? 120 bagi 2 ya? 60 ya, Kak. 60. Artinya mengeluarkan 60 joule Joule per detik. Per per detik. detik. Nah, joule per detik inilah yang kita singkat sebagai watt ya. Watt. Oh, itu watt, Hmm, Kak. iya, jadi boleh kita anggap ini 60 watt 60 ya, watt. gitu. Ya. Oke? Oke, Kak. Paham ya? 60 watt. Sekarang kita masuk ke yang lampu B ya. Iya. PB berarti ya. Berarti usahanya B, usaha dibagi waktu ya. Nah, ya. TB berarti ya. Usahanya si lampu B berapa? 1.500, Kak. Betul, 1.500 joule 1.500 joule ya. 1.500 per per 30. 30 ya. Nah, ini kita bisa coret nolnya ya. Ya. Berarti sama aja kayak 150 dibagi 3. Jadi, itu 50, Kak. 50 ya. Berarti 50 watt. Gitu Watt. ya. Watt ini maksudnya si lampu Joule per yang B itu ngeluarin 50 50 joule per dalam detik, Kak. 1 detik Dalam ya. 1 detik. Ya. Jadi dalam 1 detik dia ngeluarin 50 joule, sedangkan ini dalam 1 detik dia ngeluarin 60 joule gitu 60 ya. joule. Hmm, Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat lebih gedean Yang A lampu ya, mana? Kak. Yang A, betul ya. Jadi yang A ini lebih gede ya. Lebih gede Ya, lebih daripada besar. si si dayanya lampu A gitu. Kak. Nah, dari sini maksudnya apa di sini? Ini eh, apa poin penting di sini kira-kira? Kalau kamu lihat lampu A Hmm. energinya kelihatannya lebih kecil ya Kalian dari kecil. lampu B ya. Yang lampu B kan Iya. 1.500 joule ya. Tapi Iya, kamu Kak. ingat, walaupun yang lampu A itu kecil daripada lampu B, tapi lihat Iya. waktunya. Lampu A itu dalam waktu 20 detik, sedangkan lampu B dalam waktu 30 detik ya. 30. Ya. Jadi walaupun lampu B ini energinya lebih gede, ternyata lampu A lebih cepet. Kalau kita lihat ya, Ya, dia 60 lebih cepat, joule Kak. per detik. Sedangkan ini Habisin 50 joule per detik. Jadi lampu per A itu dayanya lebih besar gitu besar. ya. Oke. Jadi Oke, lampu A Kak. ini dayanya dia lebih besar gitu. Jadi bukan tergantung dia ngeluarin joule-nya berapa ya, tapi dalam Iya. 1 detik dia ngeluarinnya Berapa? eh, apa? Dalam 1 detik ngeluarin energinya berapa gitu. Iya. Oke? Oke, Gitu Kak. ya. Sama kayak tadi, misalkan eh ini dalam 1 menit kamu ngeluarin 10 box. Dalam 10 box. Yang 1 jam dia bisa ngeluarin misalkan eh 15 box. Walaupun 15 box. walaupun dia lebih banyak boxnya, Dengan tapi lebih cepat yang mana? lebih cepat yang 1 menit, Kak. Yang 1 menit ya, walaupun dia dikit dia ngeluarin boxnya, tapi kelihatan dalam 1 menit dia ngeluarin 10 box, sedangkan ini 1 jam cuma 15 box ya. Padahal Ya. 15 box ini lebih gede daripada 10 ya. Tapi karena Ya. kecepatannya itu lebih cepat ini 10, jadi si kecepatannya lebih cepat yang 1 menit ya, gitu. Ya. Jadi harus dihitung berdasarkan per detik ya, Ya. gitu. Harus kamu konversi dalam satuan detik baru kamu kelihatan mana yang lebih gede sih dayanya gitu ya. Oke? Ya. Oke. Mm. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Di sini ada Berarti gambar. diubah dulu ya, Kak. Mm, oh ini ya. Lanjut. KJ Iya. ini artinya K-nya itu kilo ya. Nah, Kilo. Kilo. Oke. Nah, sebelum ke sini, ini, bentar. Jadi ada ini tadi ya, eh apa? Tabel apa? Pangkat dalam fisika ya, iya. fisika. Jadi ada yang pertama ini ya, atau
Ntar aku kirim ke sini aja dalam bentuk gambar ya. Bentar ya Radit ya. Ya. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, jadi di sini ada sebenarnya yang penting tuh yang pangkat 3, pangkat 6, pangkat 9 ya. Jadi di sini Iya. ada tulisan kayak misalkan kilo ya, Ya. mega, terus Mega. giga. Giga. Giga itu pangkat 9 ya. Jadi kamu ingat Hmm. namanya, selain kamu Iya. ingat angka namanya, kamu ingat pangkat berapa sih kilo itu? Kilo itu pangkat 3 di Pangkat sini ya. tiga. Pangkat Ya. 3, mega itu pangkat 6, giga itu pangkat 9, tera Hmm. itu pangkat 12 ya. Biasanya sampai sini aja sih. Sampai tera aja ya. Sampai Ya. tera. Terus setelah itu pangkat minusnya ya. Minusnya. Ya. Misalkan mili ya. Mili itu pangkat min 3 ya. Bukan artinya angkanya jadi minus ya. Tapi semakin kecil. Misalkan semakin koma 0,000 sekian. Dia tuh angka yang kecil tapi bukan negatif ya. Ingat ya Radit ya. Jadi walaupun si pangkatnya negatif, pangkat negatif di sini bukan berarti angkanya semakin negatif, tapi semakin 0,000 sekian, semakin kecil Yang angkanya kecil. ya, gitu. Ya. Bukan semakin negatif. Di sini nggak ada yang negatif ya. Jadi Ya. si pangkatnya negatif itu memaksudkan nolnya, nol di belakang koma itu berapa ya, gitu. Ya. Oke? Terus Oke, Kak. ada mikro. Mikro itu pangkat min 6 ya. Pangkat Pangkat min 6. 6. Nano itu pangkat min 9 ya. Gitu. Iya. Sama piko pangkat min 12 ya. Ke 12. atasnya sih nggak terlalu jarang ya. Aku selama kuliah pun jarang yang femto, atau zepto, yotsto. Itu jarang ya. Gitu. Cuma Jadi beberapa doang, Kak. mili, mikro, Cuma beberapa doang ya. ya, cuma beberapa kayak pangkat min 3, min 6, min 9, min 12, pangkat 3, pangkat 6, pangkat 9, pangkat 12 gitu ya. Oke? Ya. Oke. Ya. Oke, kalau di sini ada kilo. Kilo itu pangkat di Hmm. sini Kilo itu pangkat pangkat 3. 3 ya. Berarti ini sama aja kayak 9 9. dikali 10 pangkat 3 joule ya. Joule. Iya. Atau 9 kali 10 pangkat 3 kan 9.000 ya berarti ya. Iya. Gitu. Oh ya, makanya kamu mungkin sering denger ya kata-kata kayak gini, 9, kalau misalkan dalam apa, di resto atau di mana harganya 9K, 8K. Iya. Nah, karena Sering. K itu ribu ya, gitu. Jadi Iya. 8K itu sama aja kayak 8 kali 10 pangkat 3. Artinya 3. 8.000 gitu. 8.000 rupiah misalkan ya. Gitu. Karena sering disingkat K kan ya. Karena asalnya Iya. dari situ Radit ya. Itu. Oh, iya. Nah, balik lagi ke sini. Di sini ada gambar sebuah mobil ya, Mobil. mobil. Nah, kita lihat usahanya, kita udah tahu 9 kali 10 pangkat 3 joule, atau kalau ditulis Eh, angkanya 9.000 9.000. ya, 9.000 joule. Oke. Terus T-nya 20 detik ya. T sama 20. dengan 20 detik ya. Ya udah, kita tinggal hitung dayanya ya. Iya. Dayanya P sama dengan rumusnya Misalnya eh, usaha dibagi dengan time, Kak. T. time ya. Oke, maka P sama dengan kita masukin usahanya yaitu 9.000 joule ya. Ya, Jadi 9.000 energi joule. yang dia keluarkan itu 9.000 joule, 9.000 joule. Dalam berapa detik dia keluarinnya 9.000 ini? Dalam 20, Kak. 20 detik. 20 detik ya. 20 detik. Nah, kita coret si nolnya ya. 0, 900 dibagi 2. 900 dibagi 2 ya, Kak. Kalau nggak 400, salah 400, kalau salah 450 ya. 450 ya. 450 joule per 1 detik atau per detik ya. Ya, Dalam 1 detik. Ya udah, joule per detik inilah yang kita maksud dengan watt ya.
Wah, ya. Gitu. Jadi dayanya yang dikeluarkan adalah 450 watt. Kuat. Ya. Oke. Oke. Hmm. Jadi artinya si Bapak ini dalam 1 detik itu ngeluarin 450 joule setiap detiknya ya. Gitu buat Iya. ngedorong mobil ini. Dia kan Iya. ngedorong mobil ini dalam waktu 20 detik ya. Artinya Iya. joule-nya kekumpul sehingga menjadi 9.000 joule ya. Nah, 9.000 Iya. joule ini kita harus hitung eh selama berapa detik, yaitu selama 20 detik. 20 detik ini kita konversi ke 1 detik gitu ya. Oke. Iya. Jadi dalam 1 detik dia Oke. ngeluarin 450 joule gitu. Hmm. Oke? Paham Oke, ya? Kak. Ya. Masih sama ini rumusnya. Masih sama ya. Oke. Cuman udah ada apa? Si kilonya ya. Iya. Hmm. Jadi udah ada simbol fisika ya. Nah, ini yang merah-merah ini nanti boleh di apa? Dihafal ya. Ya. Gitu. Mili, mikro, Itu yang nano, paling piko sering gitu. keluar ya, Kak? Iya, sering biasanya. Apalagi nih, tahu simbol ini? Biasanya Iya, mikro. kayak penilaian aja. Oh iya, Jadi mikro. mikro itu mungkin kalau misalkan kamu lihat di apa? Sabun cuci wajah ada tulisan mikro. Mikro tuh Oh iya, maksudnya ada. sampai apa? eh pencuci wajah ini bisa sampai ukuran mikro gitu ya. Ukuran Iya. mikro atau jadi maksudnya paling kecil pori-pori terkecil kita nyampe dalam ukuran mikro. Biasanya gitu iklan-iklannya ya, gitu. Nah, Oke? Oke. Terus ini contoh soal. Nah, di sini diketahuinya justru dayanya ya di sini ya. iya. Hmm. Jadi di sini ada microwave ya. Microwave. Diketahui si dayanya itu 1.100 Oh, watt. dibalik aja nih, Mah. Ya. Jadi P-nya dayanya adalah 1.100 Nah, ya. 1.100 watt. Dinyalakan selama 3 menit. Artinya T-nya kayaknya tuh berarti 180 180 ya, Kak? apa? Tekan 180 detik. Detik ya. Jadi harus dalam bentuk detik ya. Jangan dalam bentuk menit Menit. gitu ya. Oke. Udah, kita tinggal tulis dulu rumusnya. Rumusnya Iya. energi itu adalah usaha dibagi Ya, dengan waktu ya. waktu. Waktu. Di sini diketahui P-nya, diketahui T-nya ya. Yang Iya. ditanyakan itu adalah dayanya ya. Dayanya Iya. ditanyakan. Ya udah. Artinya kita harus pindahin si T-nya kan berarti ya. Betul, Berarti Kak. kalau T-nya pindah, rumusnya jadi Berarti jadi gimana? perkalian. Betul, jadi perkalian. Maka W sama dengan P daya Saya dikali dikali. dengan waktu ya, Ya. gitu. Nah, ya udah kita tinggal masukin ya. Eh, Berarti itu, Kak. Tinggal dikali aja itu ya. tinggal dikali ya. Maka energinya adalah 1.100 watt atau 1.100 ya, Dan dikali 1.100. dengan 180 ya. Atau 11 kali 18 aja ya berarti ya. Iya. 18 kali 11. 18, 18, 8, 9, 1. Tambahin nolnya 3 ya berarti ya. Tuh, 2, Betul. 3. Gitu ya. 3. Jadi 198.000 ya. 1.000. Ribu apa di sini? Usaha itu satuannya Udah itu satunya joule, Kak. joule ya. Joule. Nah, ini boleh kita singkat ya. Karena ini ada ribu. 3 angka Oh di iya. belakang koma ini boleh. Kan ini ribuan ya. Boleh nggak Ya, ditulis ribu ini jadi K? boleh, Kak. Boleh ya. Atau 198 KJ gitu ya. Atau kilojoule berarti gitu. Oke, Radit. Jadi energi Oke, yang Kak. disasar adalah 198 kilojoule gitu. Oke. Paham ya? Tahu, Kak. Jadi hampir 200.000 joule ya berarti ya energi listrik yang kesedot gitu. Oke. Oke, Kak. Mm-mm. Nah, di sini kalau kamu lihat di charger HP makin besar jadi satuan watt itu kan sering ya.
Watt itu Iya. sering di HP ya, di chargeran HP khususnya ya. Nah, itu kalau misalkan makin gede wattnya, semakin cepet kan ya ngisi baterainya kan ya. Iya. Mm-mm. Jadi watt daya itu seberapa cepat di situ ya, seberapa cepat dalam 1 detik. Kalau misalkan eh 33 watt, daya casan 33 watt ya, artinya Iya. dia ngeluarin energi 33 joule dalam Per detik. satu Detik. detik ya, per 1 detik. Jadi 1 detiknya itu dia ngeluarin 33 joule ya. Bayangin kalau kita dalam 1 jam biasanya ya HP ya, satu Iya. jam. Artinya kan 1 detik kalau mau diubah ke jam harus dikali 3.600 kan ya? Iya. Hmm. 1 detik, karena kan 1 jam itu 3.600 detik ya. Berarti Iya. kita kalikan dengan 3.600 ya. 3.600. Ini kita kali 3.600. Ini bisa kita lihat ya, berapa joule yang kalau kita ngisi baterai ya. Gitu. Kamu kali aja ini 33 kali 3.600. Wah, udah berapa tuh? 930 dikali 3.000 istilahnya ya. Iya. 30 kali 4.000 lah ya. 4.000. Berarti 120 ribu watt ya. 120 ribu watt dalam 1 jam ya. Dalam 1 jam. Gitu. Jadi HP kita kalau ngecas selama 1 jam ini deh, Radit, itu akan menghabiskan energi segini 120 ribu, sorry, bukan watt tapi joule, sorry ya, dalam Iya. satuan Betul. joule. Jadi 120 ribu joule dalam 1 jam. Ini HP kita ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, Kak. Ya. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Mm, Oke. Ada yang mau ditanyain, Radit? Tentang Nggak ada, Kak. ini? Ya, ya. Oke. Kita Nah, masuk ke hukum kekekalan ya. Hukum kekekalan mekanik. energi mekanik ya. Nah, di Energi sini mekanik. eh, Energi mekanik ya, Kak. Nanti ya balik lagi dong. energi. Iya. Jadi apa ya? Eh, karena hukum kekekalan ini tadi kan kita udah bahas tentang apa? Usaha ya, usaha sama energi ya. Jadi ini Iya. sebenarnya gabungan antara usaha sama energi. Kalau tadi kan kita eh bahasnya itu usaha, pertama itu usaha, terus energi, energi kan kita cuma energi doang ya. Energi doang. Nah, di sini di energi konsep hukum kekekalan ini kita ngehubungin antara usaha sama energi gitu ya. Iya. Oke, terus di hukum kekekalan ini sesuai namanya ya, kekekalan. Jadi kalau apa? Kekekalan itu apa ya? Jadi energi sini di konsep hukum kekekalan ini, energi itu nggak bisa hilang ya. Energi tidak bisa hilang ya, tidak bisa hilang. Tapi dia bisa berubah wujud ya. Dua wujud. Tapi bisa diubah wujudnya. Dua wujud. Gitu ya. Oke. Jadi di sini si rumusnya itu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Dua. Gitu. Oke. Nah, energi mekanik 1 kan rumusnya ini ya. Iya. Jadi cuman beda itu doang sih, angkanya doang gitu ya. Iya. Energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Energi kinetik 1 kita udah tahu rumus energi kinetik, yaitu setengah mv Iya. kuadrat ya. Cuman di sini ada angka satunya buat nunjukin energi mekanik yang pertama ya. Terus energi potensial kita tahu rumusnya adalah M massa dikali MG. gravitasi dikali kecepatannya ya. Sorry, ketinggiannya gitu. Iya. Terus energi kinetik 2 yaitu setengah mv kuadrat kecepatan benda kedua ya.
terus ditambah energi potensial kedua. Energi potensial rumusnya adalah mg(h) ya. Massa Ya. dikali gravitasi dikali ketinggiannya gitu ya. Nah, Ya. di sini ada 3 gambar, 3 kondisi penting ya gitu. Di paling atas di sini bendanya dia punya ketinggian ya, Iya. Dia punya ketinggiannya. Artinya kalau ada ketinggian energi potensial atau kinetik? Kalau untuk ketinggian Kak, Mm, itu potensial karena dia sewaktu-waktu Potensial. bisa aja. Mm. Jadi di sini energi potensialnya maksimalnya ya. Jadi maksimalnya di energi potensial. Makanya di sini energi potensialnya itu dia maksimum. Jadi gini, bendanya diam bentar. Jadi dia bentar doang ya diamnya ya. Jadi sementara doang. Nah, kalau misalkan dia bendanya diem, artinya ada kecepatan ya. Nah, kalau menanya diem Kak, Mm. nggak Kecepatannya ada. ada nggak? Nggak ada kecepatannya ya. Jadi Hmm. EK-nya di sini 0 ya. Energi Ya. kinetiknya 0. Jadi EM kan rumusnya, energi mekanik itu kan rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik ya. Gitu. Ya. Nah, di sini di yang pertama gimana? Energi kinetiknya ada nggak? Kalau bendanya diam? Kalau menurut kinetik nggak ada Kak. Nggak Kinetik ada soalnya itu ya. Dia berhenti dan dia punya ketinggian ya. Kalau punya ketinggian ya. artinya dia punya energi potensial ya. Energi Ya. potensialnya ada. Oke ya, karena dia punya ketinggian. Tapi karena Ya. bendanya itu di atas dan dia diam bentar, maka energi kinetiknya 0 ya. Energi Ya. kinetiknya sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Ya karena kecepatannya, energi kinetik itu kan punya unsur kecepatan ya, V kuadrat ya. Ya. Karena kecepatannya aja nggak ada, V kuadratnya 0 ya berarti kebeber satu kesatuan itu nanti jadi 0 kan ya gitu. Oke, makanya jadi ini boleh kita coret, jadi cuman ada energi potensial, makanya energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial. Nah ini Potensial. mencapai potensial maksimumnya ya Ya. gitu. Oke, nah pas bendanya di tengah artinya eh, Hmm. dia punya ketinggian ya, masih tetap punya ketinggian dan dia juga punya kecepatan ya Ya. gitu. Karena dia kan eh, karena kan dia dari atas ini dia jatuh ya. Jatuh dia punya Ya. kecepatan, dia juga punya energi potensial gitu ya. Jadi energi mekaniknya ya gabungan energi potensial dan energi mekanik ya gitu. Ya. Pas nyentuh tanah, pas nyentuh tanah ketinggiannya udah habis ya. Jadi ketinggiannya di sini itu 0 ya. H sama Ya. dengan 0. Ketika H-nya sama dengan 0, apa yang berpengaruh di sini? Kalau ada H-nya itu energi apa? Kalau Kalau ada dahaknya ketinggian? itu ketinggian itu energi potensial Kak. Energi potensial. Karena hanya 0, energi potensialnya membeber ke seluruh rumusnya itu jadi 0 ya. Kan ya? Ya. Gitu. Nah, karena jadi gini, energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H ya. Kamu lihat di sini karena ketinggiannya nggak ada ya, alias 0, maka hanya di sini kan 0 ya, Radit ya. Ini 0. Ya. Maka energi potensialnya itu nggak ada ya. Nah. 0. Gitu ya. Kenapa 0? Ya Ya. karena di sini ada salah satu yang ketinggiannya 0. Jadi kalau misalkan ada yang salah satunya itu 0 ya berarti semuanya 0 gitu kan ya. Gitu. Oke? Jadi isinya cuman Oke apa Kak. dong? Ya isinya cuman energi kinetik maksimum ya. Gitu. Ya. Oke? Jadi isinya di energi mekanik ini hanya punya energi kinetik ya. Nah, energi Ya. kinetik Energi. di bawah ini itu mencapai maksimumnya. Maksimum. Gitu ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Ada Iya. energi mekanik yang mencapai energi potensial maksimumnya, ada yang Hmm. gabungan dari energi potensial dan energi mekanik, ada yang cuman energi mekanik ketika mencapai bawah, yaitu ketika H-nya sama dengan 0 Ayo sebenarnya. gitu ya. Oke? Iya Kak. Oke oke. Gitu. Ini adalah hukum kekekalan energi
mekanik. Ya, oke. Oke. Nah, itu berarti kalau misalnya ada soalnya ditanya itu kayak salah satunya dong ya, Kak? Hmm, Apa tiga-tiganya juga? tiga-tiga. Oh, biasanya biasanya salah satu aja sih. Misalkan eh apa ditanyanya atau bisa juga istilahnya eh apa ya? Jadi si energi mekanik satu udah diketahui di soalnya ya. Si Ya. masanya, terus si kecepatannya ya. Nah, eh biasanya nyarinya kayak kecepatan kecepatan di ketinggian berapa meter. Biasanya diketahuinya salah satu sih biasanya. Jadi nggak seluruhnya gitu. Kecuali di soalnya disuruh berapa ketinggian maksimumnya, berapa juga ketinggian pasti berapa meter. Biasanya nggak Ya. semuanya ini ditulis ya. Biasanya salah satu di tengah-tengah sini atau di berapa ketika kinetik maksimumnya ketika mencapai tanah gitu. Jadi Hmm, tergantung soal ya. Apakah ya. dia nanyanya ketiga ini atau dia cuman nanyanya cuman di salah satu ini aja gitu. Oke? Oke, Kak. Ya. Oke. Jadi ya intinya ya salah satu sih biasanya nggak semuanya ya. Kecuali ya Iya. berderet gitu misalkan A ditanyanya ini, B ditanyanya ini, C-nya ditanyanya ini. Berarti itu jelasin semuanya berarti kan ya gitu. Tapi Iya. kalau misalkan cuman ditanyanya saat bendanya diam atau pada saat kecepatan maksimum berarti itu cuman nanya cuman satu soal doang ya berarti ya. Cuman satu kondisi aja di sini ya. Oke? Iya. Oke, Kak. Gitu. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita baca Coba. dulu soalnya ya. Sebuah benda jatuh bebas dari eh oh ya, kalau misalkan jatuh bebas ya. Kalau ada kata jatuh bebas itu maksudnya kecepatan awalnya itu nol ya. Kecepatan No. awal itu nol. Kecepatan Itu no. awal ya nol ya sama dengan 0 meter per second gitu. Jadi dia artinya kecepatan awalnya 0 meter per second berarti dia dipegang gitu ya. Jadi kayak dia dipegang. Jadi kayak dipegang sama kita. Kita misalnya megang bola, kita diamin, itu kecepatan awalnya 0. Artinya kita Ya. nggak ngasih kecepatan awal kan ya. Kecuali kalau kita Ya. lempar. Kita lempar bolanya, kita kasih tekanan ke bolanya, itu artinya Itu kita ngasih kecepatan. Kalau di sini jatuh bebas itu artinya kita kayak bebas. melepaskan tanpa kita kasih ke tenaga artinya kan ya Ya. gitu. Oke. Jadi betul. Jadi eh dari ketinggian 20 meter. Nah, di sini adalah tingginya ya, height-nya. Iya. H sama dengan 20 meter. Ketinggiannya Betul. 20 meter. Oke ya. Dari ketinggian 20 meter ini berarti awalnya ya. Biasanya kita sebutnya 1 ya. Ini juga kecepatan awal berarti V1-nya biasanya ya. V1 Iya. gitu. Oke. V1 itu sama dengan 0 meter per second. V1. Oke. Jika percepatan gravitasi bumi itu 10 meter second per second kuadrat, jadi ini G-nya ya berarti ya. G sama Iya. dengan 10 M per S kuadrat ya. Betul. Ya. Maka kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah adalah, nah, yang ditanyakan kecepatan benda ya. Kecepatan V2. benda. Ya. Dua. V2 berapa Kedua. ketika si berada 15 meter di atas tanah. Artinya dia height-nya ya. Height Ya. 2-nya sama dengan 15 meter gitu ya. Nah, di sini eh kita menggunakan rumus yang tadi ya. Ini kan ada Ya. energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Ya. Kita masukin energi mekaniknya, potensialnya sama dengan energi mekanik yang kedua yaitu kinetiknya ditambah potensial yang
2 gitu ya. Iya. Nah, oke. Kita tulis dulu ya tadi ya. Iya. Energi mekanik 1 EM1 berarti ya sama dengan EM2 ya. Kita Iya. tulis energi mekanik yang pertama itu oke. Energi mekanik yang pertama. Dia berada di ketinggian ya. Berarti Betul, dia Kak. makanya kondisi yang mana kalau di sini? Kedudukan 3 ya? Kedudukan 3 yang rumusnya adalah EM sama dengan energi potensial maksimum ya. Gitu. Iya. Jadi di sini kedudukan 3 ya. Ini kedudukan 3. Kedudukan 3 atau jangan kedudukan lah. Apa ya? Kondisi lah ya, kondisi 3 ya. Kondisi kondisi 3. Kondisi 3 itu ketika di ketinggian ya. Sama dengan Iya. kondisi di kondisi yang ditanyakan ini berarti yang mana nih? Itu di kondisi berapa, Kak? Maksudnya? Karena dia kan Di kondisi 2. ditanyakannya di 15 meter ya. Betul, di kondisi yang kedua ya. Jadi dia masih ada ketinggiannya, masih ada kecepatan dari sebelumnya juga ya. Gitu. Betul, Kak. Jadi potensialnya masih ada karena dia 15 meter tadi ya di soal ya. Iya. Ada energi kinetiknya juga. Kenapa ada energi kinetiknya? Karena di Soalnya saat ada kecepatannya, Kak. dia pas dijatuhinnya ada kecepatan di situ ya. Gitu. Iya. Jadi kalau ada kecepatan, ada apa namanya? Ada kecepatan, terus ada ketinggian, maka kita gabung yaitu kondisi kedua ya. Kondisi 2. Kita masukin Iya. kondisi 3. Kondisi 3 itu karena belum ada kecepatannya ya. Kecepatannya itu Kecepatannya 0, maka cuman ada potensial. apa di sini? Energi Potensial. potensial doang ya. Energi potensial sama dengan kalau yang kedua Berarti itu ada potensial, ada betul. kinetiknya. Ada Potensial potensial, kinetik. ada kinetiknya juga kan ya, gitu. Iya. Jadi EP 2 ditambah energi kinetiknya ya. Kinetik yang kedua. Kita masukin rumus energi potensial. Apa rumusnya? Potensial Hmm, MGH. Masa mg gravitasi. dikali ketinggian, tapi ketinggian benda yang sama itu ya. Iya. Ketinggian Sama. 1 ya. Ketinggian 1. Karena kan ada yang nanti 20 meter, ada nanti di sini di pas 15 meter ya berarti ya, Radit ya. Iya. Gitu. Terus energi potensial 2 nanti M Sama dikali kan, cuman ini yang G benda kedua. H2 ya berarti ya. Ditambah energi kinetik 2 setengah Masa massa dikali V kuadrat untuk benda yang kedua ya. kedua. Gitu. Oke. Ini boleh kita faktorin ya M-nya ya. M-nya boleh kita faktorin ya. Berarti M dalam kurung GH G dikali H2 ditambah setengah V kuadrat ya. Gitu. Iya. Jadi M di sini kita faktorin ya Radit ya. Oke. M-nya dikeluarin, M-nya juga dikeluarin ya. Nanti kamu boleh coba M-nya masuk ke sini, ditambah M-nya juga masuk ke sini, bakalan balik lagi ke awal. Oke? Iya. Ya. Kenapa aku keluarin si M-nya? Biar nanti aku bisa coret sama yang sebelah kiri ya. M dikali G dikali H1. Nah, ini boleh dicoret M-nya. M kita coret sama yang ini. Gitu ya. Oke? Oh iya. Maka tinggal G dikali H1 sama dengan G dikali H2 ditambah setengah V kuadrat 2 ya. Gitu. Iya. Udah, kita tinggal mencari apanya di sini kan ini ya. V2-nya ya. Mencari V2-nya ya. Udah, kita tinggal masukin angkanya ya. Di mana ya? Di sini kali ya. Oke. G gravitasinya berapa? Gravitasi yang Gravitasinya itu 10, Kak. 10 ya. Jadi 10 dikali H1. H1-nya itu 20. 20 ya. Berarti 10 dikali 20
udah dalam bentuk meter ya. Jadi udah sama ya berarti ya. Udah sama dengan apa? Sama Enggak dengan ya, Kak, gravitasi. gravitasinya itu 0 Gravitasinya apa sama. 10? Hmm? Apa sama ya? 10 berarti ya? Sama 10 betul ya. 10 Iya. gravitasinya kan kecepatan bumi ya. Gitu. Iya. Oh iya, iya. 10 dikali ketinggian yang kedua. Ketinggian itu Ketinggian yang 15, Kak. kedua 15 ya. 15 meter. 10 dikali 15 ditambah setengah dikali V kuadrat ya. Dikali V Iya. kuadrat. V2 yang dikuadratkan. Nah, inilah yang mau kita cari ya. Gitu. Iya. Oke. Ya udah kita hitung dulu ya. 10 dikali 20. 10 dikali 20 ya, Kak? 20 berarti jadi 200 Eh, ya. ya 200. 200 sama dengan 10 dikali 15, 150. 150 150 ditambah hmm, setengah V2 kuadrat. kuadrat ya. Ya. Atau kayak ya eh ini biar biar gampang. Nah, 10 150 ditambah setengah V kuadrat. Karena kita mau mencari ini, pertama kita harus pindahin ini dulu ya, Radit ya. 150-nya kita pindahin ke kiri. Jadinya asalnya penjumlahan menjadi Asal jadi 200 dikurangi dikurangi 150. 150 ya. 10. Gitu. Ya. Sama dengan setengah V kuadrat V2 kuadrat. 200 kurang 150. 50, Kak. 50 ya. 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Setengahnya kita pindahin. Ya. Setengah kalau dipindahin menjadi Setengah kalau dipindahin jadi kurang ya, Kak? oh ini Enggak. perkalian ya. Setengah Oh ya. dikali V kuadrat. Jadi udah Jadi enggak, Kak. jadi di sini udah perkalian semua satu suku. Setengah kalau kita pindahin ke sebelah kiri menjadi dikali 2 Eh, ya. jadi Oke? 2. Ya. Jadi ini kan Masa? satu dibagi 2. Bagi 2-nya kita pindahin ke kiri ya jadi perkalian 2 ya. Jadi 2 Ya. dikali 50 gitu. Jadi 2 kali 50 sama dengan V2 kuadrat. 2 kali 50 100 kan ya? Betul, 100 100, sama Kak. dengan V2 kuadrat. Ya udah kita tinggal kuadratnya kita pindahin ke sini menjadi akar ya. Tuh. Ya. Jadi akar dari 100 sama 100, dengan V kecepatan yang keduanya. Ya udah kita tinggal cari. Akar 100 adalah 10, Kak. 10 ya. Jadi kecepatan keduanya adalah 10 meter per second per second ya gitu. Oke. Jadi kecepatannya 10 meter per detik. Kak. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi kecepatan Lumayan benda, panjang juga, Kak. kenapa tadi? Lumayan panjang juga ya, Kak. Iya, lumayan panjang kalau yang kekakalan energi ya. Kekekalan Iya. energi gitu. Jadi V2-nya itu sama dengan tadi 10 meter per second kuadrat ya. Meter per second per second doang ya. Kalau kuadrat itu percepatan gitu. Oke? Oh ya. Ya. Oke. Gitu. Ya ini kayak intinya kamu harus tahu aja di yang pertama itu kan energi mekanik yang pertama di kondisi yang pertama itu ya dia menggunakan yang kondisi 3 ya, yaitu yang potensialnya aja karena dia berada di ketinggian dan dia diam ya. Kecepatan awalnya itu 0 atau jatuh bebas ya. Nah, Bebas. kalau ditanyain ketika 15 meter ya berarti dia udah turun ya, udah punya kecepatan dan masih punya ketinggian. Makanya dia gabungan antara mekanik dan potensial gitu. Ketemu nanti kecepatan kecepatan di saat 15 meternya itu 10 meter per second gitu ya. Bang. Oke. Ya. Mm-mm. Berarti kalau gitu dia lama-lama melambat gitu ya, Kak. Hmm? Berarti dia kalau gitu semakin turun tuh melambat itu ya, Kak. Ya semakin turun semakin hmm,
Kalau misalkan semakin turun harusnya semakin kenceng ya si kecepatannya ya. Ya. Mm, Oke, ya. Jadi gitu ya untuk soal nomor 15 ya. Iya. Oke. Kalau yang 16 Nomor 16 ini bola ya. ya bola. Oke. Bola. Oke. Sebuah bola bermasa 1 kilogram dilepas dan meluncur dari posisi A ke C melalui lintasan lengkung licin seperti gambar di atas ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka energi Ya. kinetik bola saat berada di titik C adalah oke. Itu eh sih. kita ini artinya meluncur di lintasan yang licin ya, Ya, lintasan licin. yang licin ya. Oke. Karena di sini ada kata-kata lekung licin ya. Oke. Nah, hmm, energi potensial. Itu kondisi ya, Kak. Kondisi itu kan. Hmm, nah, oke, kita lihat dulu yang kita Ya. tahu ya. Di sini ada yang Ya. kata-kata bola bermasa 1 kilogram ya. Itu Artinya kilogram. si masa itu kan eh apa si bolanya tetap ya. Jadi 1 kilogram ya. Masanya Satu itu satu kilogram. kilogram. Jadi nanti kalau masa itu nggak ada masa 1, masa 2. Jadi bendanya tetap itu ya. Bendanya harus Ya. tetap itu. Jadi nggak boleh berubah. Jadi masa ini akan kita pakai mau dia potensial, mau dia kinetik ya. Gitu. Kinetik. Jadi di antara potensial sama kinetik itu yang sama itu adalah si masanya ya. Masa bendanya selalu Makanya, ada. Gitu ya. karena Nah, benda sama, Kak. jadi mau rumus kinetik atau potensial bakal selalu muncul massa ya. Hanya massa Ya. doang yang ada ya. Gitu. Paham ya? Nah, Ya. sekarang meluncur dari posisi A. Posisi A itu Kan. jaraknya 2 meter ya. Posisi Ya. A 2 meter. Berarti kayak H1 ya di sini ya. H Ya. satunya sama dengan 2 meter. Atau Kilometer. posisi A aja lah ya. Ya. HA-nya itu 2 meter. 2 meter. Sedangkan HC-nya 1,25 meter ya. Iya. 1,25 meter. Oke ya. Nah, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, artinya di sini adalah si gravitasinya ya. Radiasi. Gravitasinya G-nya itu adalah 10 ya. 10 M Ya. per S kuadrat. Ya. Gitu ya. Oke. Sama kayak tadi, kalau misalkan tadi kan ada energi potensial ya. Potensial. Iya. Nah, di sini kalau misalkan energi potensial itu eh, ada energi potensial yang bakal berkurang ya. Energi potensialnya. Ya. Jadi kalau misalkan dia udah sampai sini, energi potensialnya kan habis ya. Dia nggak ada energi Habis. potensialnya gitu. Nah, atau energi potensialnya itu nol atau cuma ada energi kinetik doang. Nah, jadi artinya kalau di atasnya itu maksimalnya energi potensial, di bawahnya kan nol ya. Artinya semakin ke sini Ya. energi potensialnya semakin mengecil ya. Gitu. Jadi kalau kamu lihat di sini energi potensial itu maksimum di ketinggian. Semakin dia Ketinggian. rendah gimana? Semakin dia rendah. Oh ya, karena potensinya lama-lama jadi berkurang, Kak. Betul, semakin berkurang ya. Gitu. Apalagi kalau udah sampai bawah, nol. Sampai nol berarti nggak ada sama sekali energi potensialnya ya. Gitu. Ya. Karena dia kan dikali ketinggian ya. M dikali gravitasi dikali H-nya ya. Kalau H-nya Ya. itu di atas 10 meter, semakin 5 meter berarti dikali 5, semakin kecil kan ya? Gitu. Iya. Dikali 5, dikali 2, dikali 1, sampai ketinggiannya itu 0 gitu. Artinya nanti nggak ada gitu ya. Artinya semakin ke Ya. bawah semakin kecil ya gitu. Iya. Terus kalau yang energi kinetik
semakin ke bawah, semakin kecil atau semakin besar? Energi kinetiknya, Kak. Energi kinetiknya. Di sini kan nggak ada energi kinetik ya. Energi Nah, kinetiknya itu 0. Di sini energi kinetiknya maksimum. oh, Kecepatannya semakin besar. maksimum. Berarti semakin besar Besar. gitu ya. Oke. Iya. Jadi kalau energi potensial itu ah, dia punya maksimum ketika lagi berhenti, lagi diem. Semakin ke bawah dia semakin nggak ada ya energi potensialnya karena ketinggiannya semakin kecil. Tapi kalau kecepatan kinetik, kecepatannya akan semakin besar, semakin ke bawah Besar. semakin besar gitu ya. Oke. Nah, Nah, oh iya. oke kita lihat ke sini. Artinya kalau kita bayangin sama yang tadi, di sini energi potensialnya gimana pas lagi turun di sini? Potensialnya, Kak. Pas lagi turun. Berarti dia Energi potensial, ketinggian ya hubungannya turun sama ya? ketinggian. Semakin turun ya, gitu. Iya. Dan dia semakin turun itu diganti sama nanti ada energi kinetiknya. Kinetik. Energi kinetiknya kan semakin naik ya, gitu. Ya. Jadi dibarengin sama energi kinetik gitu di titik C ini ya. Nah, Ya. oke. Nah, di sini kan yang ditanya energi kinetik ya. Kinetiknya ya. K sama dengan gitu ya. Iya. Oke. Iya, energi. Nah, kalau gini gimana, Kak? Kalau yang tanyain energinya. Oke, kita lihat dulu. Kalau Hmm, tadi kan misal itu kecepatannya. Nah, eh berarti di sini kayak si energi mekanik yang pertama ini itu Ya. sebagai energi EKC-nya ya. EKC-nya. Energi kinetik si yang C-nya yang ditanyakan ya. Yang Ya. ditanyakan EK Hmm. di titik C ya. Ya udah kita menggunakan di sini eh si energi potensial A-nya berarti ya. Kan tadi Iya. hmm, energi potensial yang A kita kurangin sama energi potensial yang C-nya gitu Ya. ya. Hmm. Ya. Jadi potensial itu kan eh karena kan yang ditanyanya energi kinetik ya. Energi kinetik itu ya apa? eh si energi potensial di titik A kita kurangi dengan energi potensial di titik C-nya ya, gitu. Ya. Untuk energi kinetiknya ya. Jadi di sini energi kinetik sama dengan energi potensial dikurangi yang di titik A ya. Titik A dikurangi energi potensial di titik C ya, di titik C. Gitu. Energi kinetik di titik C sama dengan energi potensial di titik A dikurangi energi potensial di titik C. Gitu ya. Ya. Hmm. Ini eh, menggunakan kondisi EP-nya maksimum ya. EP-nya maksimum Maksimum. di atas. Karena kan kedua-duanya itu di apa namanya? Punya titik awalnya 0 kan ya, berarti ya. Titik awalnya Iya. 0 ya. Si si kecepatan V-nya itu sama dengan 0, di sini juga V-nya sama dengan 0 ya. V-nya sama dengan Iya. 0. Yang ditanyanya ya kecepatannya ya. Kecepatan. Kecepatan di sini gitu. Nah, jadi kita menggunakan energi potensial A dikurangi energi potensial C ya. Energi potensial rumusnya Energi potensial, Kak. hmm, MGH. mg H ya. Massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya ya. Ketinggian untuk si A-nya dikurangi eh, energi potensial untuk yang C. Tapi tinggal Eh, bedain si H. Jadi HC doang ya Hanya bedanya. ya. Berarti M dikali gravitasi dikali ketinggian si C-nya gitu. Jadi kita dapat energi kinetiknya ya Ya. gitu. Ya udah kita masukin aja masanya itu 1 kilogram. 1 kilogram ini udah SI ya, udah sesuai. Ya. Jadi nggak perlu Ya. kita ubah-ubah lagi ya. Jadi harus dalam bentuk kilogram. Berarti 1 dikali gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu 10 ya di situ ya. 10 Kali dua eh berarti ya, Kak. Ini kan hmm, dua.
Ya, dikali 2 ya, dikali 2 meter. 2 dikurangi masanya 1 juga, dikali 10, dikali ketinggian si C-nya 1,25 ya. 1,25. Ini boleh dikurungin ya biar, jadi harus dikerjain yang perkalian dulu ya. Gitu. Jadi gimana? Tinggal dihitung jadinya. 1 kali 10 dikali 2 berarti 20 ya. 20 dikurangi 1 dikali 10 kali 1,25 berarti 12,5 ya. Gitu. Berarti jadinya 7,5 ya. 7,5 joule ya berarti. EKC-nya 7,5 dalam satuan joule. Gitu. Oke. Jadi ini apa? Total energi bola di titik A, Radit, maksudnya itu sama aja sama kayak persis energi di sini gitu ya. Energi di sini. Gitu. Meskipun jalannya kayak naik, turun, turun, naik. Energi di A sama aja, sama kayak energi C. Itulah hukum konsep kekekalan energi ya. Kekekalan energi mekanik gitu. Ini berarti tinggal, kalau yang tadi tinggal dibalik ya Pak? Yang mana? 16. 16. Iya, jadi kita sebenarnya biar gampang kita itu kita jumlahin aja kita kurangi aja selisihnya, selisih mereka berdua. Selisih potensial mereka berdua ya. Energi potensial mereka berdua kita kurangi. Kalau ditanya energi kinetiknya gitu ya. Oke. Oke. Rumit juga data ini Kak. Kalau yang kekekalan emang lumayan rumit sih kalau dipraktekin ya. Oke. Jadi sebenarnya jadi kalau misalkan kita lihat di sini Radit, energi kinetik A itu kan sebenarnya tinggal 2 meter tadi ya. Energi kinetiknya. Energi kinetiknya itu tadi sebenarnya kita tinggal hitung 20 joule ini sih sebenarnya. Jadi 20 joule ini adalah kecepatan energi potensial di sini ya, EP-nya ya. Jadi energi potensial di titik A karena dia bendanya itu diem ya, diem tinggal nunggu meluncur, maka energi potensialnya M massa dikali gravitasi dikali kecepatan ya, ketinggian gitu. Karena masanya itu 1, gravitasinya itu 10, ketinggiannya itu 2, maka energi potensial di titik A itu sebenarnya 20 joule ya, joule. Sedangkan di titik C itu sebenarnya untuk mencari energi potensialnya itu sama aja, masanya 1, gravitasinya 10, ketinggian 1,25. Kita tadi dapat ya 12,5 joule ya. 12,5 joule. Nah, energi kinetiknya itu ya ini kan kalau misalkan kita punya 20 joule di sini, terus pas nyampe sini 12,5 joule, artinya sisanya 7,5 joule itu dipakai buat sisanya ini kan yang meluncur ini gitu. Oke? Itu ya. Jadi sisanya di sini dipakainya berapa? 7,5 joule ya. 7,5 joule.
Nah, 7,5 Joule ini adalah energi kinetiknya ya. Energi kinetiknya. Kinetik. Energi kinetik itu yang punya kecepatan ya. Jadi hitungnya dari sini ya. Dari sini set naik itu seluruhnya adalah 7,5 Joule Radit ya. Oke? Iya. Oh ya, Paham ya? Gitu. paham, paham. Oke ya. Oke. Jadi istilahnya kalau misalkan tadinya dia nggak berhenti di sini, tapi di sini misalkan ketinggiannya di sini, ya berarti energi potensialnya kan eh, semakin rendah ya di sini ya energi potensialnya. Iya. Artinya nanti kecepatannya itu lebih cepat gitu ya. Oke? Ya, Kak. Oke, Jadi oke. lebih lebih gede nanti si joule-nya gitu. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya energi kinetik ini maksudnya itu selisih selisih di A sama si C ya. Gitu. Kalau si A itu 20 joule, si C-nya 12,5 joule, maka sisanya itu energi kinetiknya yaitu 7,5 Iya. joule 7,5 gitu Joule. ya. Oke. Oh ya. Iya, Kalau ini bisa selanjutnya nggak, Kak? boleh. Jawabnya sama. Oke ya. Ini Sekalian hubungan sama latihan soal, usaha Kak. sama energi kinetik. Kenapa tadi? Sekalian sama latihan soal juga, Kak. Bentar. Oh iya, Yang yang kayak ini ya. tadi. Iya. Oh, maksudnya soal lain dari hukum kekekalan maksudnya ya, Radit ya? Atau Ya, gimana? kayak latihan soal hukum kekalahan, Kak. Coba. Oh, boleh. Oke. Untuk pertemuan nanti ya. Iya. Oke. Matematikanya udah sampai mana, Radit? Di sekolah? Baru baru sampai yang kemarin doang, Kak? Yang trigonometri ya kalau nggak salah ya. Iya. Gurunya baru bahas yang ini, yang rumus-rumusnya, Kak. Yang ada cara satu sama cara dua. Kalau yang ini udah, Radit. Udah, Kak. Oh, udah ditugasin. Yang Udah. materi. Maksudnya di sekolah udah bahas ini? Udah, Kak. Oh, udah. Terus sekarang di sekolah yang mana? Minggu kemarin yang itu, Kak. Dan ini bahas-bahas ini. Oh, Yang PR oke. itu soalnya. Oke. Harusnya kalau misalkan udah sampai trigonometri, biasanya bakal ada identitas trigonometri, Radit ya. Jadi, Oh, oh ya identitas kita belum bahas ya yang ini ya dulu ya waktu itu. udah kok kalau salah. Oh, udah. Udah. Oh, oke. Identitas Pitagoras, udah ya. Iya. Oke ya. Iya, Kak. Oke, Radit. Gitu ya. Iya, Kak. Hmm. Berarti bisa kapan, Radit? Selanjutnya? Kalau besok bisa nggak, Kak, besok? Besok, Senin ya berarti ya? Iya. Bisa. Radit pulang jam berapa berarti? Pulang jam 2. Pulang jam 2, Kak. Jam 2. Paling jam Oke. 5-an kali ya, Kak. Kayak tadi aja. Oke. Soalnya biasanya di jam sore kadang suka udah itu sih. Udah Iya. mm, biasanya Radit eh kalau misalkan lebih baik pas Radit pulang sekolah atau nanti pas jam 7 atau jam 8 enaknya. Apaan, Kak? Kalau misalkan waktu Radit waktu yang Oh, dipakai Radit biasanya enaknya jam pas pulang sekolah atau karena kalau misalkan jam 5, jam 6 biasanya aku udah ada sih Radit jadwalnya biasanya ya. kalau jam Udah 7 ada juga nggak jadwal apa-apa. tuh. Gak apa-apa. Oke Nggak ya. apa-apa. Oke Radit. Oke sampai besok ya. Sekitar Iya, jam Kak. 7 mungkin ya. Iya. Oke. Dadah Radit. Iya, Kak. Oke.